Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, bertemu kembali di dalam sermon terbaru dan hari ini kita ingin belajar lagi firman Tuhan dan saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan ketika itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan, berbicara tentang Injil, Gospel, maka saya percaya bahwa di situ ada kekuatan Allah dan ketika kekuatan Allah itu hadir, maka pasti sesuatu akan terjadi, maka pasti sesuatu akan dapat dimanifestasikan dari kasih Tuhan. Dan saya percaya malam ini pada saat Bapak Ibu mendengarkan sermon ini juga, saya percaya kasih karunia Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya juga percaya bahwa setiap sakit penyakit akan disembuhkan, setiap pergumulan akan dibukakan Tuhan jalan keluar, dan setiap keterikatan akan dilepaskan. Dan sebelum mulai sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami bangga dan kami tahu kami punya Allah yang dapat diandalkan dan kami tahu bahwa Yesus Kristus sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini Tuhan kami ingin belajar firman Tuhan. Engkau yang buka hati dan pikiran kami agar apa yang kami dengar hari ini dapat bermanifestasi dengan banyak, dapat 30, 60 dan bahkan 100 kali lipat. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema berbicara tentang prepare for the best. Banyak dari antara kita sebagai orang-orang profesional, sebagai businessman mungkin, ataupun sebagai orang tua, sebagai dalam segala posisi kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sering sekali mendengar bagaimana dunia berkata bahwa prepare for the worst and hope for the best. Tetapi setelah saya mempelajari firman Tuhan, saya mengerti kedalaman firman Tuhan, belajar hari demi hari, bahwa ternyata itu tidak benar dalam konteks iman Kristen. Bagaimana mungkin orang percaya always prepare for the worst, hope for the best. Bapak Ibu tahu bahwa setiap kali Allah menciptakan hari-hari, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, itu adalah hari-hari yang Allah ingin selalu memberikan yang terbaik daripada yang Dia miliki. Kita mengenal ada istilah dunia, thanks God it's Friday. Seolah-olah hari Jumat adalah suatu hari yang diciptakan Allah khusus untuk dapat kita menikmati hal-hal yang lebih daripada hari-hari lainnya. Seolah-olah hari Senin, hari Selasa atau Rabu tidak lebih diberkati daripada hari Jumat. Itu adalah filosofi dunia, cara-cara pandang dunia yang sering tanpa kita sadari akan membawa kita sebenarnya semakin menjauh dari firman Tuhan. Thanks God it's Monday, thanks God it's Tuesday, thanks God ini Rabu, thanks God it's Friday, thanks God it's Saturday, thanks God it's Sunday. Setiap hari adalah hari-hari yang baik yang Tuhan sediakan. Jadi dulu kita sebagai orang profesional ada pemikiran kalau udah hari Jumat siang, thanks God it's Friday, nanti pulang cepat yuk, hangout dengan teman-teman, ngumpul dengan teman-teman, bercerita sesudah pulang kantor, habis itu pulang ke rumah, untung hari ini Jumat ya. Tapi kalau sudah hari Senin, trafficnya jelek banget, trafficnya very bad. Kita ke kantor harus sampai 2 jam, kita pulang harus lebih dari 1,5 jam juga. Aduh, I hate Monday. Bapak Ibu, tahukah engkau bahwa Allah menginginkan saya dan Bapak Ibu untuk dapat hidup di dalam kebaikan dan kemurahannya itu setiap hari. Tidak ada referensi di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah lebih memberkati hari pertama, Allah lebih memberkati hari kedua, Allah lebih memberkati hari ketiga. Hari ini saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang tinggal di dalam hari restnya Tuhan. Oleh sebab itu makanya waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, pada saat Adam dan Hawa diciptakan, Allah telah menyediakan segala sesuatunya dari hari pertama. Adam dan Hawa tidak lagi perlu memikirkan makanannya, karena makanannya, suplainya semua sudah diciptakan Allah di hari-hari sebelumnya. Hari ini orang-orang yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah diciptakan Allah, dipanggil Allah keluar dari kegelapan, masuk ke terangnya Yesus Kristus untuk tinggal di dalam restnya Tuhan, untuk tinggal di dalam hari istirahatnya Tuhan, yaitu hari Sabat.
Hari ini kita tinggal di hari Sabatnya Allah. Di hari Sabatnya Allah ada hal-hal yang terbaik. Itu sebabnya hari ini Cornerstone Jakarta mengambil tema Prepare for the best, hope no for the worst. Berapa banyak hari-hari yang kita lewati pada saat company mau membuat business plan, pada saat kita membuat rencana, kita harus prepare for the worst. Nanti gimana kalau ini tidak terjadi? Gimana kalau ini tidak tercapai? Gimana kalau ini kita tidak dapat lihat? Gimana kalau ternyata sakit penyakit ini justru semakin buruk? Gimana kalau umurku hanya sampai 60? Saya khawatir bahwa anak-anakku nanti tidak dapat mengontrol bisnis dan usahaku. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Bapak Ibu, di firman Tuhan dikatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Kita sudah sering mendiskusikannya bahwa pada saat kita berpikir, pada saat itu juga sebenarnya di sisi lain di mata Allah kita sedang berdoa, karena kita dikatakan doakan atau pikirkan. Jadi doa dan pikiran adalah sesuatu hal yang memiliki posisi yang sama di mata Tuhan. Jadi pada saat kita berpikir hal yang tidak baik, saat kita berpikir prepare for the worst, pada saat itu juga sebenarnya doa kita sedang mengarah ke sana. Ini adalah sesuatu yang revolusioner, yang Bapak Ibu harus mengerti. Itu mengapa sebabnya Cornerstone selalu mengatakan, saya selalu mengatakan, be careful with your thoughts. Berhati-hati dengan apa yang kau pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu sama dengan doa kita. Nah, prepare for the best artinya Bapak Ibu, di dalam pikiran kita, di dalam cara attitude kita berpikir, di dalam cara attitude kita bertindak, itu semua mengarah kepada bagaimana jika Tuhan memberikan yang terbaik hari ini. Apa yang harus aku persiapkan? Bapak Ibu, kita sering hidup di dalam suatu situasi di mana ketika opportunity datang, pada saat kesempatan datang, tetapi tidak ada kompetensinya di sana. Itu yang membuat sering sekali promosi tidak terjadi. Pada saat ada kesempatan untuk promosi, mungkin menjadi group head, untuk bahkan menjadi director atau menjadi presiden director, pada saat opportunity itu ada orang yang menawarkan pekerjaan, tetapi kompetensinya sering yang tidak ada. Nah, prepare for the best berbicara tentang bagaimana jika hari ini Tuhan menyediakan satu berkat yang luar biasa bagiku. Apa yang harus kupersiapkan? Bagaimana jika hari ini aku ada di dalam satu lift, di dalam satu eskalator, di dalam suatu meeting dengan orang yang sangat berpengaruh di company ini? Apa yang harus aku persiapkan untuk materi meeting ini? Itu attitude berpikirnya. Bukan attitude berpikirnya, aduh malas banget. Nanti meetingnya pasti ada dia sih, dia orangnya negative thinking terus, dia seorangnya selalu menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Kayaknya malas banget meetingan. Jangan berpikir seperti itu. Bagaimana jika meeting nanti berjalan dengan baik dan lancar? Apa output, apa result yang akan kami hasilkan? Apa key action, apa hal-hal yang akan kami kerjakan dari meeting tadi? Apa yang akan tindakan, rencana-rencana follow up-nya yang akan kami kerjakan berikutnya. Prepare for the best. Di dalam meeting tahunan, budget tahunan, waktu kita membuat business plan untuk 2, 3, bahkan sampai 5 tahun ke depan, sering sekali kita berdiskusi dengan tim lain yang selalu memikir, gimana nanti kalau nggak tercapai Mario? Gimana kalau nanti situasi pandemi ini terus berlanjut dan ekonomi tidak recovery? Bagaimana nanti jika ternyata orang-orang tidak begitu aktif lagi untuk membeli instrumen-instrumen investasi yang ada? Bagaimana jika? Bapak Ibu tahu bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Firman Tuhan berkata bahwa kita akan dianiaya. Penganiayaan di sini Bapak Ibu tidak hanya berbicara tentang penganiayaan fisik, tetapi penganiayaan pola pikir, penganiayaan ide. Orang-orang percaya harus selalu prepare for the best. Bagaimana jika hari ini ada hal terbaik yang Tuhan berikan kepada saya? Bagaimana jika hari ini meeting saya berhasil? Bagaimana jika hari ini saya melihat tim saya mencapai hasil yang maksimal?
Apa yang harus saya persiapkan sebagai tim leader? Apa yang harus saya siapkan sebagai departemen head? Apa yang harus saya siapkan sebagai pemimpin? What if the best come? Apa yang harus kita persiapkan? Prepare for the best. Memiliki satu attitude berpikir bahwa kita selalu mempersiapkan diri untuk hal yang terbaik. Kalau hari ini Anda mungkin mempunyai sebuah restoran, mempunyai bisnis usaha, sudah 2 tahun ini orang-orang turun 30-40% pengunjung restoran ini. Kayaknya kita nggak bisa lagi nih, kita nggak bisa survive. Bagaimana jika hari ini Tuhan dapat menghantarkan ratusan orang datang dan makan di restoran kita? Mario, gereja ini udah terlalu sepi. Jemaat semakin kecil, semakin berkurang karena jemaat kayaknya udah lebih nyaman untuk dengar ikut firman Tuhan itu dari sisi yang online. Bagaimana jika hari ini Tuhan bisa menggerakkan ratusan dan bahkan mungkin ribuan orang untuk datang ke gereja Anda dan beribadah ke tempat Anda? Are you ready, my friend? Apakah engkau telah mempersiapkan tempatnya? Mario, kayaknya tahun ini ekonomi struggle. Gak ada harapan, gak ada kesempatan mungkin untuk di levelku ini bisa promosi. Kayaknya gak mungkin ada promosi karena company mau melakukan pengetatan pengeluaran dan lain-lain. Bagaimana jika hari ini pemimpin tertinggi di companymu datang dan memanggil engkau dan menawarkan satu posisi yang lebih baik? Are you ready? Prepare for the best. Expect no for the worst. Jangan berharap terhadap hal yang terburuk, tetapi berharap terhadap hal yang terbaik. Jangan biarkan ada hal-hal negatif, hal-hal yang mungkin gimana kalau hari ini Mario dokter memvonis dan mengatakan bahwa jantungku harus mendapatkan bypass dan sepertinya aku gak bisa menghindari itu. Bagaimana jika hari ini dokter menemukan jantung yang sehat di dalam tubuhmu? Bagaimana jika hari ini dokter mengatakan jantungmu baik-baik saja? Yes, prepare for the best. Akan sukacita apa yang akan kulakukan? Aku akan memanggil sanak saudaraku, aku akan memanggil keluargaku, kami akan mengucap syukur, Mario. Kenapa? Karena aku tahu sepulang dari dokter nanti, dokter akan mengatakan bahwa jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, pankreasku sehat, seluruh anggota tubuhku sehat. Yes, aku akan membuat jamuan dan kita akan merayakannya di dalam nama Yesus. Yes, itu namanya prepare for the best. Prepare for the best, Bapak Ibu. Itu yang membuat Anda dan saya mengalami suatu keadaan yang begitu antusias untuk melihat hari-hari. Itu yang membuat saya dan saudara akan begitu antusias untuk menghadapi apa yang ada di depan. Itu yang membuat saya dan saudara akan begitu semangat untuk mengerjakan proyek-proyek yang dipercayakan kepada kita. Karena kita tahu bahwa hal yang terbaik akan datang, menjumpai kita dan tinggal bersama dengan kita. Penulis Mazmur mengerti betul tentang prinsip ini. Di Mazmur 23 dikatakan bahwa hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikutiku seumur hidupku. Jadi penulis kitab Mazmur 23 dia tahu aku harus senantiasa mempersiapkan diriku untuk hal yang terbaik. Karena dia tahu bahwa ada kebajikan dan kemurahan belaka. Jadi hanya 2 hal ini Bapak Ibu yang akan mengikuti saya dan Bapak Ibu dan sebagai orang-orang yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Hanya kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Ingat, hanya 2 hal itu. Wow, itu yang akan mendrive kita, mempush kita, menggerakkan kita dan mendorong kita terus demi terus untuk terus melakukan yang terbaik dan tetap mengharapkan yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Ini suatu konsep, suatu pemikiran, suatu hal yang sederhana. Tetapi banyak orang percaya yang tidak mengerti sehingga di dalam kehidupannya dia sering sekali mengalami satu kegagalan demi kegagalan lain. Padahal firman Tuhan berkata di kitab Yohanes 1 Bapak Ibu. Bahwa Tuhan memanggil kita. Kita buka sama-sama di kitab Yohanes 1.
Sebelum kita masuk ke ayat kita hari ini, Yohanes 1 ayat 16 berkata demikian. Karena dari kepenuhan Yesus, kita semua, saya, Bapak, Ibu, siapapun yang menonton ini, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dari kepenuhannya Yesus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and of His fullness. Of His fullness we have all received and grace for grace. Jadi kita berjalan dari satu kasih karunia menuju kasih karunia berikutnya. Kita berjalan dari satu kebaikan menuju ke kebaikan yang berikutnya. Kita berjalan dari satu kebajikan menuju kebajikan yang berikutnya. Grace to grace. Kita berjalan dari satu kasih karunia menuju kasih karunia berikutnya. Itu artinya kita sedang berjalan dari satu yang terbaik menuju yang terbaik berikutnya daripada Tuhan. Yes, Bapak Ibu. Kalau hari ini, bulan ini, minggu ini engkau merasa belum ada hal yang belum terbaik yang Tuhan berikan, ingat, minggu depan ada hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi engkau. Tetap memiliki pengharapan. Prepare for the best, mempersiapkan diri untuk hal yang terbaik. Itu akan membuat kita memiliki satu pengharapan yang positif tentang hari yang depan. Memiliki prepare for the best membuat Anda memiliki satu pengharapan yang baik di mana tempat Anda bekerja sekarang. Prepare for the best membuat Anda dan saya memiliki suatu pengharapan bahwa pasangan yang kita miliki sekarang akan menuju ke tempat yang lebih baik. Prepare for the best membuat saya dan Bapak Ibu berpikir bahwa ada hal yang terbaik yang disediakan Tuhan bagi anak-anak kita untuk masa depannya. Yes. Prepare always for the best. Pada saat seorang ingin mengadakan sebuah pesta atau jamuan, kita sering melihat bagaimana misalnya suatu kompetisi sepak bola pada saat partai final. Agar partai final ini menarik, apa yang dilakukan? Biasanya pihak panitia akan memanggil yang namanya pawang hujan. Karena nanti kalau hujan pertandingan ini jadi gak menarik. Dipanggil pawang hujan. Mereka prepare for the worst. Prepare for the worst mereka. Tetapi kita orang-orang percaya tetap menanti-nantikan Tuhan. Firman Tuhan yang berkata Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seperti Raja Wali yang terus terbang tinggi naik dan mendapatkan kekuatan yang baru. Prepare for the worst. Prepare for the worst. Bukan opsi, bukan pilihan kita. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, prepare for the best. Pada saat Anda prepare for the best, pada saat itu Anda dan saya sedang menanti-nantikan kekuatan Tuhan. Sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan Allah menyebut bahwa orang-orang yang prepare for the best, itu sama seperti seekor Raja Wali yang sedang terbang tinggi, mendapatkan kekuatannya yang baru. Firman Tuhan berkata di Ulangan 28 ayat 13, Bapak Ibu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan mempersiapkan diri kita Bapak Ibu untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau hari ini engkau merasa hidup kita belum jauh-jauh dari ekor, prepare for the best. Persiapkan dirimu untuk hal yang terbaik. Bahwa Bapak, Ibu, dan saya sedang menuju ke kepala. Kita mau jadi kepala Bapak Ibu. Kita bukan ekor. And the Lord will make you to the head and not the tail. Kita bukan ekor, kita kepala. Kalau hari ini engkau merasa bahwa engkau gak punya tim, engkau memiliki bos yang sepertinya suka-suka kepada engkau, melakukan engkau dengan tidak fair, memperlakukan engkau dengan tidak baik. Company sepertinya tidak memberikan sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang kau kerjakan. Prepare for the best. Bagaimana jika hari ini aku mendapatkan suatu surat perintah untuk menempati posisi yang baru dan ada promosi? Prepare for the best.
apa yang harus kupersiapkan, kompetensi apa yang harus kupelajari, skill-skill baru apa yang harus aku mengerti. Kalau hari ini mungkin kau belum terlalu paham tentang komputer dan engkau harus belajar hal itu. Pelajari hal tadi agar yang terbaik dari Tuhan tiba. Pada saat yang terbaik dari Tuhan itu datang, engkau telah mempersiapkan dirimu. Saya sudah menyampaikan tadi sebelumnya bahwa kegagalan justru sering terjadi dalam kehidupan kita karena kita tidak mempersiapkan diri kita untuk hal terbaik yang Tuhan berikan. Mungkin kita sering menganggap enteng, Mario kan gue cuman ini nggak S2, nggak S1-nya juga nggak keren-keren amat, jadi kayaknya gue nggak punya harapan lah. Udahlah, gue mah kerja di sini udah enjoy aja lah, gimana? Jangan. Sayang Bapak Ibu, waktu berjalan. Kita harus terus mempersiapkan diri kita, nge-push diri kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Waktu firman Tuhan berkata Bapak Ibu, di Ulangan 34, kita buka sebentar. Ulangan 34 ayat 7. Ulangan 34 ayat 7 berkata demikian. Ulangan 34 ayat 7 saya bacakan bagi kita semua. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang berumur 120 tahun, matanya tidak kabur, kekuatannya tidak hilang. Itu panggilan Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kekuatan kita tidak hilang. Prepare for the best. Bagaimana jika nanti umur 60 tubuhku masih kuat, mataku masih clear untuk mendengar pelayanan apa yang akan kukerjakan. Bagaimana jika sampai umur 75, tanganku masih kuat, kakiku masih kuat, mataku masih kuat untuk melihat, jantungku sehat, tubuhku sehat sempurna, kemana aku akan memberitakan Injil. Bagaimana jika umur 80 tahun nanti aku masih bisa nyetir, aku masih bisa berjalan, aku masih bisa bahkan berlari. Kemana akan ku bawa pelayanan ini? Prepare for the best. Yes. Pada saat kita mempersiapkan diri kita untuk hal yang terbaik, maka kita akan menghasilkan tindakan-tindakan yang positif yang mengarah ke apa yang Tuhan katakan. Dunia mengajarkan kita, medis mengajarkan kita bahwa ada yang namanya sakit keturunan. Bahwa jika orang tuanya sakit, penyakit A, maka anaknya juga penyakit B. Dan pada saat anaknya kena penyakit B, maka anaknya akan berkata, udah turunan bro, faktor gen, faktor turunan. Hei Bapak Ibu, di dalam Yesus Kristus, semua kutuk, dosa turunan, sakit turunan, telah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu. It's done. Sudah selesai. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi sakit, penyakit keturunan. Sudah selesai. Artinya apa? Allah menginginkan saya dan Bapak Ibu hari ini untuk hidup dalam yang terbaik dari dirinya. Dia ingin memberikan segala, melimpahkan semua hal yang baik dari dirinya untuk saya dan Bapak Ibu terima. Orang-orang yang menganggap mempercayai bahwa akan ada namanya sakit turunan, dia nggak akan mau prepare for the best. Dia selalu prepare for the worst. Bagaimana kalau sakit penyakit ini menimpaku? Bagaimana kalau sakit penyakit ini menyerangku? Tapi orang-orang yang prepare for the best tahu, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, aku tahu 2000 tahun yang lalu Kau sudah menanggung semua sakit penyakitku. Dan aku tahu Tuhan, tidak ada lagi dosa turunan, tidak ada lagi sakit penyakit turunan. Dan hari ini aku hidup di dalam hal yang terbaik dari Tuhan. Prepare for the best. Pada saat Anda melakukannya, pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa ada hal-hal baik yang positif yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Bapak Ibu ingat kisah bagaimana Yosua dan Kaleb di kitab Bilangan 13. 12 pengintai melihat tanah yang sama. Ke-12 orang pengintai tadi melihat tanah Kanaan dengan mata kepala mereka. Tetapi hanya 2 orang yang dapat melihat tanah Kanaan tadi
dengan cara pikir yang benar. Ke-10 pengintai memilih melihat tanah Kanaan dengan cara yang salah. Hanya Yosua dan Kaleb yang mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan ke-10 pengintai tadi harus mati di padang gurun karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Tanah Kanaan sudah ada di dalam kita. Kita hari ini adalah orang-orang yang telah hidup di dalam tanah Kanaan-Nya Tuhan, yang kaya dengan susu, madu, dan melimpah dengan hal-hal yang baik. Hari ini tinggallah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Harapkan setiap hari ada hal yang terbaik yang Tuhan sediakan. Setiap hari harapkan ada hal baru yang akan Tuhan sediakan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa berkatnya baru setiap pagi. Ada hal baik, ada hal yang luar biasa yang sudah akan sediakan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Belajarlah untuk senantiasa berjalan from grace to grace. Berjalan dari satu kasih karunia menuju satu kasih karunia berikutnya. Berjalan dari satu yang terbaik ke yang terbaik berikutnya. Dan Bapak Ibu akan melihat, akan dihasilkan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang terbaik yang dari Tuhan. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Saya berharap sermon ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Dan tetap terkoneksi dengan Cornerstone Jakarta. Akan banyak sekali sermon-sermon Injil kasih karunia Tuhan berbicara tentang kebaikan Tuhan yang disampaikan dari channel ini. Dan saya berharap setiap orang yang mendengarkan kasih karunia Tuhan, Injil yang murni, Bapak Ibu dapat dikuatkan, Bapak Ibu dapat memperbarui akal pikiran, dan memperbarui budi kita. Dan pada akhirnya kita akan senantiasa berjalan dari grace to grace. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih, kebaikan, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, bahwa sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mengucap syukur Bapa, karena Kau memberikan suatu jaminan bahwa Kau menginginkan kami untuk senantiasa berjalan dari hal-hal yang terbaik setiap harinya. Kami tahu Tuhan, ada hal yang terbaik yang Kau berikan hari ini. Kami tahu Tuhan, ada hal baru yang akan Kau berikan kepada kami hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Dan kami tahu, sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya setiap hari Rabu jam 8 malam di channel Cornerstone Jakarta. Dan saya tetap percaya bahwa Bapak Ibu akan senantiasa tinggal di dalam kebaikan dan kemurahan-Nya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.